Bagaimana Gumara? Apa kau sudah mau bicara? Seperti yang saya bilang, saya memerlukan hak saya. Setelah pengacara saya datang, maka saya akan bicara. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Tapi saya ingin kamu menjawab satu pertanyaan. Apa benar kamu maksa masuk ke rumah Blackjack tadi pagi? Baik, Limbu Bu. Kamu tenang saja. Gumara, bicara apa kamu tadi? Sedang apa kamu? Maaf, Pak. Saya mohon mau ke kamar mandi sebentar. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Jawab pertanyaan saya. Saya harus membantu Ibu Bu, Pitaloka, dan juga Karina. Maaf, Tuan. Apa yang ingin kalian laporkan? Sekarang di Kumayan, hanya dijaga 3 inye. Humbalang menyusul Gumara ke Jakarta bersama Farah dan Ratna. Inilah saatnya kita sekarang juga harus pergi ke Kumayan, Ayah. Untuk mencuri kitab-kitab ini itu. Mumpung mereka sedang lemah. Aku setuju sekali, Dewi. Kami berdua belum dikenal di Kumayan. Pasti akan sangat mudah untuk masuk ke sana. Benar. Kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan langka ini. Ya. Kalau gitu, sekarang kita harus berangkat ke Kumayan. Baik, Ayah. Ayo. Sepertinya kita sudah jauh meninggalkan anak buah Blackjack. Tapi di mana Palmara? Tenang, Pitaloka. Dia pasti akan kemari. Tapi Alim, apakah Mara bisa menemukan kita? Kita sendiri aja tidak tahu kita ini ada di mana. Tenang, Karina. Saya sudah mengirimkan sinyal bahaya kepada Gumara. Gumara itu indera penciumannya paling tajam dan paling jauh. Pasti dia bisa melacak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mara dari mana saja? Kenapa lama sekali? Maaf. Tadi saat saya wawancara dengan para wartawan, polisi tiba-tiba datang untuk menangkap saya. Menangkap kau? Iya. Lalu kenapa kau bisa bebas sekarang? Limbu Bu, saya sebenarnya belum bebas. Saya menggunakan jurus pemecah raga. Raga saya yang satu lagi berada di kantor polisi dan yang satu lagi ada di sini. Oh, jadi ini kamar yang satunya? Tapi kalian semua nggak usah khawatir. Saya sudah minta bantuan pengacara untuk membantu saya. Dan pengacara itu akan menjelaskan semua masalahnya. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan, Kak? Sekarang posisi mereka sudah menang. Tapi kita tidak boleh tinggal diam begitu saja. Kita tidak boleh dikejar terus oleh mereka. Kita harus mengejar mereka semua. Kalau kita mengejar balik mereka, itu artinya kita menang. Kita harus buktikan terlebih dahulu. Ayo, kita habisi saja perempuan itu. Ayo. Tunggu.
Sakit sekali rasanya mengeluarkan ilmu hitam yang ada di dalam tubuhku ini, Gora. Sakit sekali. Rindu, sudahlah. Jika kau keluarkan semua aura hitammu, dengan apa kau akan bertahan? Kau akan mati abadi, Rindu. Terus apa rencana kamu selanjutnya, Gora? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku juga tidak tahu berapa lama lagi aku hidup. Sebaiknya kita mencari Hang Cinda lagi, Rindu. Hanya dia yang tahu dengan apa kau bisa bertahan hidup. Iya, aku mengerti kita harus mencari Hang Cinda. Tapi selama ini kita mencari Hang Cinda kemana-mana, tapi kita tidak menemukan di mana keberadaan Hang Cinda. Atu, Rindu, aku pikir pasrahkan saja takdir hidupmu itu. Tapi jangan memaksakan diri. Kalau kau memang yakin kau bisa merubah takdir hidupmu itu, kau pergilah. Pergilah ke Hang Cinda. ya Rindu. Aku setuju dengan Atu. Iya, kita harus mencari Hang Cinda, Gora. Ya Rindu, kita akan mencari Hang Cinda kembali. Kemanapun kau pergi, aku akan mendukungmu. Sepertinya Hang Cinda sudah meninggalkan Andalas, Gora. Atu, maaf Atu. Rindu merasakan bahwa Atu sedang gelisah sekali. Sebenarnya apa yang terjadi, Atu? Ya, pada saat ini di Kumayan hanya 3 inyek yang ada. Aku, Atu Abu, dan Lebay Karat. Memangnya Humbalang kemana tuh? Humbalang sedang menyusul Kumara ke Jakarta. Itu artinya Atu tidak bisa menjaga Kumayan untuk saat ini. Kau benar, Rindu. Pada saat kondisi seperti ini, Kumayan sangat membutuhkan tenaga. Tenaga untuk orang yang bisa membela Kumayan. Atu, mohon maaf. Tapi bila Atu berkenan, izinkan Rindu bersama Gora untuk melindungi dan menjaga Kumayan. Siapa tahu tenaga kami bisa berguna di sana. Ya, terima kasih. Kau, Rindu, dan Gora, kau bersedia membantu apa yang dibutuhkan Kumayan ini. Iya, lagi pula firasatku mengatakan bahwa Belinda itu pasti akan membuat onar lagi untuk desa Kumayan dan menggunakan ilmu hitamnya. Kau benar, Rindu. Apa yang kalian khawatirkan itu seperti apa yang aku takutkan. Kalau begitu, kami permisi ke Kumayan, Atu. Ya, berhati-hatilah kalian. Apa yang kalian lakukan selama ini, tenaga dan pikiran kalian, sesuatu perbuatan kebaikan pasti akan berbalas kebaikan juga. Iya, Atu. Terima kasih, Atu. Kalau begitu Rindu dan Gora segera ke Kumayan saja. Permisi, Atu. Ayo, Gora. Mari, Atu. Dasa, saya heran. Kenapa efek dari kau membuka kitab 7 itu belum hilang sampai sekarang? Malah saya lihat kau semakin lemas, semakin tidak memiliki tenaga. Oh, jadi kalian berdua sudah mendapatkan kitab 7? Kitab 7 itu aja ada di tangan Dewi. Saya berusaha membukanya. Dari mana kalian mendapatkannya? Kami mencurinya di rumah dinas Kumara. Dasa, kalau kau ingin selamat, sebaiknya kau temui Datuk Tunggal. Karena aku yakin
Kalau sampai Datuk Lebay Karat mengetahui bahwa kalian telah mencuri kitab 7 itu, dia pasti akan menghabisi kalian berdua. Ya, Ataya, saya sependapat dengan kau. Dasa, lebih baik kita menemui Datuk Tunggal. Ya, biar tenaga kau juga dipulihkan oleh dia. Aku tidak mau ikut campur. Kalian berdua saja yang pergi ke sana. Aku tidak mau terlibat dalam masalah ini. Itu sudah menjadi resiko kalian berdua karena telah mencuri kitab 7 itu. Ataya, jadi kau tidak mau ikut dengan kami? Tidak. Tidak mau menemani kami? Ya sudah, kalau kau tidak mau, tidak apa-apa. Saya pergi berdua saja. Ayo, Desa. Kenapa tidak kita mulai saja, Bu Belinda? Kita buat patung kuda ini menjadi lebih besar dan kuat. Lalu kita beri mantra supaya patung ini menjadi lebih buas dan menyerang Kumayan agar warga Kumayan menjadi panik. Aku mau lihat tulang kau. Aku punya ide yang lebih canggih. Tulang kamu sudah kuat, Suketi. Aku kombinasikan kuda ini dengan dirimu bagaimana? Kombinasikan? Apa maksudmu? Maksudnya kamu menyatu dengan kuda ini. Tidak. Tidak. Ayolah, aku tidak mau. Kalau kau macam-macam, aku tidak akan mau mengikutimu lagi. Bisa bagus sekali ini kombinasinya. Surya, kamu saja gimana? Aku tidak mau, Bu. Wah, datang. Ayolah. Aku jadikan kalian kuat. Jangan, Bu. Jangan kami. Mungkin Minka atau Awal. Iya, Bu. Lebih baik Minka atau Awal aja, Bu. Dia nggak punya otak. Aku butuh otak untuk dikombinasikan sama kuda kuat ini. Percuma kalau nggak punya otak, mudah dikalahkan juga nanti. Kenapa kalian menolak aku? Bagaimana caranya? Kalau kalian menolak ya sudah. Pak, kenapa mobil ini masih belum jalan juga? Sabar sebentar lagi. Berapa lama lagi, Pak? Kami harus sabar. Kami ini sedang diburu-buru. Tolonglah, jangan korupsi waktu. Waktu di dunia ini semakin sedikit. Tunggu mobil ini penuh, Datuk. Kalau bawa kalian bertiga, saya bisa rugi besar, Datuk. Sabar ya Ratna. Paling sebentar lagi juga mobil ini akan penuh. Tapi kita sudah menunggu di sini hampir 1 jam, Farah. Sampai kapan lagi kita harus menunggu? Pasalnya mobil ini bukan mobil pribadi kita, Ratna. Jadi memang ya, kita harus menunggu. Pak, begini saja. Sekarang saya tidak punya waktu yang banyak. Jadi Bapak anggap saja mobil ini sudah penuh. Nanti saya akan bayar sisa kursi kosong di mobil ini. Bapak sebut angkanya, saya bayar, Bapak terima uangnya, lalu kita berangkat sekarang juga, Pak, ini uangnya. Ratna. Sudah. Kau tenang ya. Mobil ini biar aku yang bayar. Biar aku yang atur. Mohon maaf. Bukan kami maksud kurang ajar. Tapi memang kami sedang diburu-buru. Jadi tolong ambil uang ini. Anggap saja uang ini sebagai pembelian dari kursi-kursi kosong ini. Tolong jalankan mobilnya sekarang, Pak. Baik, Datuk. Sudah, kamu tenang ya. Sebentar lagi kita akan jalan.
Terima kasih Farah, terima kasih Atu. Maaf kalau sikap Ratna tadi membuat kalian gerah. Ratna, sepertinya kamu begitu mencintai Dang Rajo ya? Sekarang aku tanya sama kamu. Apa peristiwa paling menyedihkan yang pernah kamu alamin? Aku sedih ketika ayah aku meninggal. Sama seperti apa yang sekarang aku rasakan, Farah. Separuh diri aku mati rasa saat aku tahu Dang Rajo tidak ada. Ya sudah, kamu sabar, kamu tenang, dan kamu harus kuat ya, Ratna. Saya merasakan ada anak buah Blackjack di sekitar sini. Mereka itu apa tidak pernah lelah ya? Di mana mereka, Kamara? Karina, pelankan suara kamu. Kita harus satu strategi untuk menghadapi mereka. Maksudmu strategi seperti apa? Pitaloka Karina, kalian tentu ingatkan bagaimana caranya untuk menjawab sebuah pertanyaan matematika. Kamara, kita itu sedang dalam bahaya, bukan sedang di dalam kelas. Jadi untuk apa kita membicarakan matematika? Sudah jawab saja, Karina. Kalau kita mau mengerjakan soal matematika, pastinya kita harus menggunakan rumus, Pak. Rumus. Kau pintar. Untuk mengetahui keberadaan Rajo Langit, itu artinya kita harus menggunakan rumus juga. Iya, tapi rumus apa, Pak? Untuk tahu situasi medan perang seperti apa, makanya kita harus terjun langsung ke dalam medan tersebut. Maksud kau? Kita langsung menyambangi markas Blackjack. Tapi Gumara, kita belum mengetahui di mana markas Blackjack. Saya akan menyerahkan diri saya kepada mereka. Dan setelah saya mengetahui keberadaan markas mereka, barulah kalian semua musuh saya. Pamara, jangan Pamara. Itu sama saja Pamara mengorbankan diri Pamara. Tenang, Pita. Kita yakin saja pada Gumara. Gumara, saya yakin akan kemampuan kau. Kau pasti bisa mengarahkan kami ke markas Blackjack. Terima kasih, Lumbu. Pitaloka, saya sendiri akan berhati-hati. Baiklah, Pak. Kalau memang itu satu-satunya cara. Kalau begitu, Pitaloka dan juga Karina, kalian carilah tempat untuk bersembunyi yang aman. Lalu setelah itu, Kamara? Setelah anak buah Blackjack muncul, saya dan Libubu akan menyerang mereka. Dan kita akan pura-pura kalah. Setelah saya beri kode kepada kalian, kalian langsung bersembunyi, cari tempat yang aman. Saya akan menggunakan ilmu bunga batin untuk memberitahu kepada Libubu di mana posisi saya sebenarnya. Apa kalian mengerti? Saya rasa sudah cukup jelas, Gumara. Ya sudah. Kalau begitu, Pitaloka dan Karina, kalian pergilah sekarang. Cari tempat yang aman. Baiklah. Kamara hati-hati ya. Ya. Hati-hati, Pamara. Ayo. Gumara, apa kau yakin kalau rencana kita ini akan berhasil? Kita tidak punya pilihan lain. Tapi kamu harus ingat, jangan sampai merubah diri kamu menjadi harimau. Memangnya kenapa kalau saya berubah menjadi harimau? Ini Jakarta, Libubu. Akan sangat berbahaya jika kamu berubah menjadi harimau. Dan kamu akan jadi pusat perhatian. Baiklah. Itu Gumara. Ya benar, Bos. Bagaimana mungkin Gumara ada di sini? Dia kan sedang disekap di kantor polisi. Hei kamu, coba hubungi Blackjack. Pastikan Gumara sudah bebas atau masih disekap di kantor polisi. Ya, Bos. Halo, Bos. Apa Gumara masih ditahan di kantor polisi? Apa? Tapi kami melihat Gumara di sini, Bos. Baik-baik, Bos. Baik-baik. Bagaimana mungkin satu orang ada di dua tempat? Ini pasti ada yang tidak beres. Benar, Bos. Ini pasti ada yang tidak beres. Cepat cari bantuan. Kita habisi saja. Baik, Bos. Halo, semuanya merapat.
tahu nama kamu siapa? Kamu adalah Vega, anak buah Blackjack. Jangan banyak bicara. Maju kalian semua. Saya permudah saja. Bilang sama bos kamu Blackjack kalau saya mau bertemu dengan dia. Aku bilang jangan banyak bicara. Maju kalian semua. Biar aku habisi perempuan ini. Jangan. Udah poin saja. Saya akan menukarkan diri saya dengan Raja Langit. Gumara, jangan kau lakukan itu. Pak Mara akan mati konyol, Pak. Jangan, Pak. Sudah, kalian semua tenang. Saya melakukan ini semua demi Raja Langit. Aku suka gaya kesatria kamu, Gumara. Tapi itu tidak berlaku, Tuan. Aku lebih suka kalian semua menyerahkan diri padaku. Kalian semua, cepat pergi. Sekarang. Tapi, Pak. Cepat. Ayo. Hei, dasar penakut. Sekarang aku yang memutuskan hidup dan mati kamu. Serang! Tunggu sebentar. Ya Allah. Kamara diserang oleh anak buahnya Blackjack. Iya, Karina. Kita harus menolongnya cepat. Jangan, Pita. Kalau kalian berdua ke sana, kalian akan mengacaukan rencana Gumara. Tapi bagaimana, Alim? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alim, jawab. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita tetap sembunyi atau kita membantu Kamara? Alim, jawab. Tunggu, Karina. Biarkan saya berpikir dulu. Tidak usah berpikir. Kita harus segera menolongnya sekarang juga. Pita, jangan. Lepaskan aku. Aku mau membantu Pamara, Karina. Kau lihat sendiri, Pamara sendirian dan dia harus menghadapi musuh sebanyak itu. Pitaloka, yang kita bicarakan ini adalah Gumara. Kalau Gumara ingin mengalahkan mereka semua akan kalah dengan mudah. Tapi kali ini Gumara tidak mengeluarkan kekuatan maksimalnya karena dia ingin meluruskan rencananya. Apa yang dikatakan oleh Alim benar, kita harus segera pergi dari sini. Ya Tuhan, aku mohon, tolong lindungi Pamara. Ayo, Pita. Kamu boleh menangkap saya. Kamu juga boleh menyiksa saya. Tapi ingat, jangan tangkap teman saya. Jangan banyak omong. Saya menentukan apakah saya akan mengikat mereka atau tidak. Bawa dia. Kalian benar-benar mengecewakan. Katanya kalian setia, pengikut aku, membela aku. Mana buktinya? Hah? Kalian semua pengecut. Kamu juga. Pengecut semua. Hidup mati kalian untuk membela aku? Mana? Aku baru minta kalian untuk dijadikan kombinasi kudaku. Kalian menolak. Menolak mentah-mentah. Kamu juga seperti itu. Pengikut macam apa kalian? Ini dia, pucuk dicinta ulang pun tiba. Bu Belinda, Ibu benar-benar sangat beruntung. Roha, kamu bikin aku emosi. Kamu menyindir aku. Kamu menyindir aku. Bu Belinda, dengar dulu. Kami memang tidak mau dijadikan kelinci percobaan. Tapi bukan berarti kami tidak mau bantu Ibu. Nah, sekarang Bu Belinda lihat. Lihat yang datang dari sana itu. Coba, Ibu perhatikan. Siapa yang datang? Kudaku datang. Kudaku. Kalian tangkap. Tangkap. Ayo tangkap. Jangan sampai lepas tangkap. Jadi juga kudaku. Pokok. Desa. Aku sudah tidak kuat lagi, Pokok. Desa. Perjalanan kita masih jauh, Desa. Ayo, kita harus melanjutkan perjalanan. Biar aku bantu memawar. Ayo.
Mau apa kalian, ha? Kamu nggak usah takut. Kami hanya ingin membantu kalian. Ayo ikut. Tidak ada yang boleh menyentuh kami. Nah, percuma kan ngomong baik-baik. Lu jangan buang waktu. Tangkap mereka. Kalian mau apa? Hah? Kalian mau ganggu saudara saya? Hadapi saya dulu. Desa, kau istirahat di sini. Keterlaluan sekali kau bocah cilik. Kau sudah berani melawan kami. Ayo. Lama sekali. Mengalahkan satu anak aja lamanya minta ampun. Minggir. Wah! Gitu caranya. Bawa dia. Kita langsungkan ritualnya. Sudah saatnya. Ayo. Limbubu, di mana kamu? Apa kamu bisa melacak saya? Cepatlah ke sini. Saya berada di sebuah gudang yang sangat besar. Dan saya yakin, di sini adalah letak markas Blackjack yang kita cari itu. Atau kali, bagaimana tuh? Apakah Pamara bisa dihubungi? Gumara mengatakan sesuatu, Pitaloka. Apa? Tapi saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Atau mungkin Gumara itu sedang terikat sekarang. Astaga. Makanya dia tidak bisa menghubungi saya dengan sempurna. Tapi saya hanya mendengar sepatah kata. Dia mengatakan kata gudang. Gudang. Tapi Alim, di sini itu pasti akan banyak sekali gudang. Tunggu dulu. Gumara mengirimkan saya sinyal. Saya yakin kita sudah sangat dekat dengan gudang itu. Tapi kalian harus ingat, kita tidak boleh ceroboh seperti apa kata Gumara tadi. Kita harus fokus pada tujuan kita, yaitu mencari Raja Langit. Memangnya Dang Raju tidak pernah mengirim sinyal selama ini? Itu yang saya herankan juga, Pitaloka. Kenapa saya sama sekali tidak bisa mencium bau Raja Langit? Mungkin saja kan mereka semua itu adalah orang-orang sirkus, Alim. Jadi mereka semua pasti tahu apa kelemahannya manusia harimau. Jadi mereka bisa memutuskan hubungan Raja Langit dengan kita semua. Alim, kita sekarang harus segera menemukan Kamara sebelum mereka semua itu tahu kalau Kamara sudah mengirimkan sinyal kepada kita. Ayo. Ayo kalian. Ayo. Kita kemana? Ke arah sana, Pitaloka. Ayo. Ayo. Aku benar-benar tidak menyangka, Gumara.
mendapat kehormatan menangkap manusia harimau yang paling cerdas. Saya ingin menukarkan diri saya dengan Raja Langit. Kamu pikir aku bodoh? Tidak mungkin kamu kutukarkan dengan Raja Langit. Karena bukan hanya kamu yang kuinginkan, tapi semua ini. Kenapa kamu ketawa? Kamu lucu sekali, Blackjack. Kamu sudah salah menilai saya. Perketat keamanan. Kayaknya laki-laki itu punya rencana lain di luar perkiraan kita. Kalian berdua menunggu di sini. Saya dengan Dewi masuk ke dalam. Karena saya sangat yakin kalau kitab itu ada di rumah ini. Baiklah. Dan jika tiba-tiba ada orang ke sini, kalian harus memberikan kode pada kami. Teriak saja, maka kami akan keluar, mengerti? Baiklah, Dewi. Ayo, Dewi. Baik-baik, ayo. Ayah, Dewi sudah mencari kitab itu di setiap sudut ruangan. Tapi Dewi tidak juga menemukannya. Di mana sebenarnya Inye busuk itu menyembunyikan kitab-kitabnya? Dewi, tenang. Kendalikan emosimu. Sampai kapan Dewi harus menahan diri seperti ini, Ayah? Kita itu membutuhkan kitab 2 dan kitab 3, Ayah. Secepatnya. Bahkan melebihi kitab 7, Ayah. Kitab 7 sangat sulit sekali kita buka. Dewi tidak mau tahu. Kita harus sesegera mungkin menemukan kitab 3 dan kitab 2, Ayah. Kita bisa menemukan kitab-kitab itu, tapi tidak dengan cara marah-marah seperti ini. Apa kau mau supaya kita nanti ketahuan jejak kita? Kalau kau tidak bisa mengendalikan emosimu seperti ini, lebih baik kau pulang saja ke Gunung Megan. Tinggalkan saja ayah di sini. Kalau kau sudah tenang, sekarang kita pergi ke rumah Raja Langit dan Humbalang untuk melanjutkan pencarian kita. Ya. Baik, Ayah. Ayo. Nek, Kamu nggak apa-apa, sayang. saya tidak apa-apa. Kumara, tenanglah kamu. Saya pasti akan membebaskan kamu dari sini. Terima kasih, Pak. Tapi bebas itu bukan tujuan saya. Saya ingin menindaklanjuti tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok Blackjack. Mereka telah membawa para binatang secara ilegal dan juga menculik teman saya, Raja Langit, yang sekarang entah mereka ada di mana. Jangan memutar balikan fakta untuk dirimu sendiri. Pengacara dan kami para polisi di sini bukan orang bodoh yang bisa kamu kelabui dengan cerita bohong pikiran kamu. Saya sudah yakin, pasti kalian tidak ada yang percaya dengan apa yang saya ceritakan. Klien saya sedang bercerita. Tolong jangan memotong. Lanjutkan ceritamu, Kumara. Percuma, tidak akan ada yang percaya. Kumara, ceritakan aja semua yang kamu tahu. Ceritakan semua kebenarannya biar mereka tahu siapa Kumara Petualang. Baik, Nek. Kenapa? Bapak tidak perlu menodongkan pistol pada saya. Ada pelurunya di tangan saya. Tenang, Pak. Bapak tidak perlu khawatir sama saya. Karena saya tidak akan kabur dari sini. Percayalah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya hanya ingin menunjukkan apa yang bisa dan apa yang mungkin saya lakukan. Rindu, tunggu.
Kau kenapa, Rindu? Dari tadi aku lihat seperti kau tegang sekali. Entahlah, Gora. Tapi perasaanku saat ini campur aduk sekali, Gora. Semakin jauh kita meninggalkan Bukit Kumayan, aku jadi semakin takut dan gelisah sekali. Aku takut, entahlah, aku tidak tahu apa yang aku takuti, tapi apa mungkin ini pertanda bahwa aku akan menyakiti warga desa Kumayan lagi, Gora? Bukan, Rindu. Rasa gelisah ini bukan karena kau takut menyakiti warga Kumayan. Tapi kamu juga merasakan apa yang aku rasakan. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini, Gora? Perasaan tidak enak ini karena kita merasakan ada ancaman sekitar sini. Ancaman? Ancaman apa, Gora? Iya, Rindu. Aku merasakan ada musuh yang sangat kuat sekitar sini. Dan auranya berasal dari sebelah sana. Sebelah sana? Kamu yakin? Iya, Rindu. Ayo kita lihat. Ayo. Bu, Dekar bodoh ini sudah siap untuk diolah. Iya. Dia sudah tak berdaya. Mau kain apakan desa Laksana, lepaskan dia. Diam! Belum aku naik darah, lebih baik kau diam. Bagaimana, sudah bisa dimulai? Sepertinya mantra itu sudah bisa dimulai, Belinda. Keadaan sudah cukup aman. Lepaskan desa Laksana. Diam! Diam. Kamu mau aku jadikan kuda juga? Diam! Bu, kelihatannya dia mulai sadar, Bu. Pegangi dia. Hei, kalian mau apa? Lepaskan! Menyatulah. Menyatulah. Mau apa kalian? Menyatulah, kuda angkara, menyatulah. Menyatulah dengan wujud kau, kuda angkara. Gasa, lepaskan Gasa! Lepaskan! Diam kau! Tidak! Tidak! Ah! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan saya! Kamu lihat itu, Gora? Lepaskan! Tidak! Hentikan! Belinda! Aku katakan hentikan, Belinda! Benar-benar pengganggu, kamu selalu merusak ritualku. Hajar mereka dan habisi mereka. Ayo cepat. Pegangin, pegangin. Farah, semoga perjalanan kita ke Jakarta nanti bisa lancar ya. Iya, Ratna, aku juga berharap seperti itu. Semoga setibanya kita di sana, kita bisa langsung mendapatkan informasi tentang Narajo. Amin. Alhamdulillah, kita masih dapat 3 tiket bus malam ini ke Jakarta. Alhamdulillah. Atau nanti kita kira-kira sampai di Jakartanya pagi ya? Ya, kalau kata orang loket tadi, kita akan sampai nanti pagi aja. Oh iya, ini tiketnya. Dan sampai hilang.
Takutnya nanti diambil orang kan kita nggak bisa berangkat. Terima kasih Atuk. Terima kasih kalian sudah mau membantu Ratna. Tak perlulah rasanya kau berterima kasih kepada aku, Ratna. Ini bukan untuk kau seorang. Biar bagaimanapun, Rajolang itu sama pentingnya untuk kita berdua. Tapi dengan cara yang berbeda. Jujur, aku pun sebenarnya sangat merasa kehilangan dia. Jadi, aku ke Jakarta sebenarnya juga bukan hanya untuk menemani kau, tapi juga untuk mencari saudaraku yang satu itu. Sudah. Busnya nampaknya sudah mau berangkat. Kita berangkat lagi. Ayo. Pak, buru-buru betul. Tunggulah aku. Rusak semua. Rusak. Hancur tuan. Kalian. Jangan ikut campur. Nyah. Apa yang kau lakukan di sini, Belinda? Apa belum cukup menciptakan neraka kau? Aku tidak akan berhenti menciptakan neraka sebelum kalian semua masuk neraka. Ayo habisi, jangan lama-lama. Bukankah itu Rindu? Iya, Tok. Sepertinya Rindu dan Gora sedang bertarung. Betul, Dato' Lebay. Saya lihat Suketi, Dato' Roha, Jelatang, sampai Pak Surya mengeroyok Rindu dan Gora. Ada apa ini sebenarnya? Sepertinya mereka ada masalah penting. Ayo kita lihat. Ayo. Kalian sudah membuatnya marah. Rasakan ini. Kenapa jadi begini? Astaga. Wah. Matanya. Kabur. 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 Udah kabur. Lepasin. Kabur. Cukup, Rindu! Aku mohon. Berhentilah menjadi orang yang tidak aku kenal. Kamu tidak apa-apa.